Jadi misalnya kalau yang di rumah itu orang tuanya tidak bisa mengajari cara saling menghormati gitu ya. Di luar dia akan nggak menghargai orang juga, dia nggak akan menghormati orang juga, bakalan asal-asalan gitu. Kita harus bangun mindset bahwa gagal itu adalah hal yang normal dan itu adalah bagian dari pertumbuhan gitu. Dengan gagal kita tahu kalau itu cara yang salah, kita harus cari cara yang lain ya. Peran teman itu cukup untuk menjadi support system. Kalau itu pun kalau teman itu memiliki pengaruh positif kepada kita. Kita sama-sama tahu ya bahwa Tuhan memang sangat luar biasa dalam pembentukan jati diri, proses pembentukan jati diri kita sebagai orang Kristen terkhusus ya. Kita sama-sama tahu itulah yang harusnya kita punya. Nah sekarang ini yang mau kita sama-sama tekankan dalam kehidupan ya. Kira-kira kita kan tadi udah bahas bahwa misalnya support system itu merupakan salah satu faktor pendukung yang penting bagi kehidupan kita kan. Nah kira-kira apa sih peran dalam keluarga untuk pembentukan jati diri kita? Boleh dari Shirley kali ya. Peran keluarga yang pertama kan support system ya. Karena kan anak-anak itu yang tadi dibilang sama kami, kita butuh yang namanya mentor. Dengan kita kehilangan mentor, kita kehilangan pembimbing kita, gimana kita bisa mencari tujuan arah hidup kita. Karena kan sebenarnya kan kita selama masa transisi ini kan kita masih yang namanya labil, kita masih belum tahu apa-apa, kita masih yang namanya coba-coba ini, coba itu, dan tanpa ada bimbingan dari orang tua itu bakal ngedampak kayak kita bakal salah arah dan akhirnya kita ada tuh yang namanya krisis identitas kalau misalnya kita sama sekali nggak ada niatan dari kita untuk memperbaiki diri kita gitu, Ra. Oke, berarti memang ada peran keluarga dan ada peran kita juga ya, dimana kita harus punya niat juga kalau misalnya kita memang mau mencari jati diri kita. Nah, kalau dari kami kira-kira gimana nih Kak? Kalau menurut saya kalau dari keluarga itu penting ya. Kalau yang tadi poinnya itu berarti harus menjadi teladan ya. Itu yang semua orang tua bisa. Tapi kalau misalnya nggak ada ya itu kita cari mentor di luar keluarga ya, entah di sekolah, tempat les atau enggak seperti sekarang di kategori remaja gitu ya. Ada Naposo mungkin, ada Amanginang Parhalado, ada juga pendamping remaja yang paling dekat pendamping remaja ya gitu ya. Nah itu menurut saya itu paling penting teladan ya, karena teladan itu pertama untuk memberi arahan positif. Sama yang satu lagi menurut saya itu adalah untuk mencegah jiwa-jiwa memberontak. Jadi misalnya kalau yang di rumah itu orang tuanya tidak bisa mengajari cara saling menghormati gitu ya. Di luar dia akan nggak menghargai orang juga, dia nggak akan menghormati orang juga, bakalan asal-asalan gitu. Makanya menurut saya kenapa di rumah ini adalah tempat pertama yang harus paling secure, paling aman gitu ya. Dan penuh teladan itu karena sumber pertamanya itu dan kehidupan kita itu paling banyak itu sebenarnya di rumah begitu kan. Jadi supaya dia bisa belajar saling mengasihi, saling menghormati gitu ya. Supaya nanti setelah dia keluar dari rumah gitu ya, dia berada di lingkungan sekolah, les ataupun dimanapun itu, dia tidak keluar gitu ya sifat-sifat nakalnya gitu. Karena dia udah tahu nih di rumah nih ajarannya baik, positif, kemudian saling menghormati, saling menyayangi gitu. Itu sih menurut saya penting banget. Setuju banget sama apa yang kami sampaikan. Bener banget ya, peran keluarga itu benar-benar penting banget loh. Karena keluarga itu memang yang paling dekat sama kita. Keluarga itu sumbernya dari segala apa yang mau kita cari nantinya buat jati diri kita. Ketika peran keluarga atau peran yang paling dekat nih sama kita itu aja kurang, atau mungkin bisa dibilang gak berhasil buat membantu kita mencari jati diri, itu bisa berpengaruh juga sama bagaimana nantinya kita mendapatkan jati diri kita. Nah itu benar-benar setuju sih aku sama apa yang disampaikan kami dan juga Shirley tadi ya. Nah kita sama-sama tahu bahwa di Alkitab itu kan banyak ya yang membahas tentang mengenai jati diri dan bagaimana proses atau mencarinya. Nah kira-kira dari sisi firman cerita Alkitab yang bahas mengenai jati diri tuh
Ada apa aja sih, misalnya kayak cerita apa gitu? Siapa nih? Coba dari saya. Kalau saya pribadi, ya terima kasih Tuhan jangan hujan. Kalau dari saya, jadi ini saya baru sadar itu setelah, kalau teman-teman tahu film The Last Supper kemarin itu saya nonton. Sebenarnya saya kurang suka karena peran Tuhan Yesusnya kurang apa ya, vibes-nya kurang bijaksana gitu ya. Tapi yang saya ingat justru satu hal, dan itu di ending. Jadi di endingnya itu si Petrus itu dia menjadi penjala manusia kan. Dia jadi dia berbicara di depan banyak orang seperti waktu itu Tuhan Yesus berbicara di depan banyak orang gitu kan. Nah, itu pada saat itu saya sempat ngomong dalam hati saya gitu ya, lagi nonton sendiri gitu, saya bilang Tuhan, mungkin aku nggak bisa jadi penjala manusia seperti Petrus yang berdiri di depan banyak orang, kayak pendeta gitu ya. Saya kurang tertarik gitu untuk di hadapan semua orang dan belum layak ke arah situ. Tapi mungkin saya bisa mulai dari story-story di Instagram saya dan juga orang terdekat saya mau sharing firman Tuhan nih, bahwa segala hal itu ada ayatnya gitu loh. Makanya kalau misalnya di story Instagram saya, perkara latihan badminton aja saya pakai ayat gitu. Itu sengaja supaya secara tidak langsung orang yang nge-scene story saya, meskipun perkara 1-2 detik sebelum dia tap swipe gitu ya, dia bakal baca firman Tuhan. Jadi di situ saya mau menjadi penjala manusia tapi versi lingkup kecil gitu. Nah jadi menurut saya Petrus ini cukup menjadi kayak mirip gitu ya sama saya. Saya sih sebenarnya nggak menyangkal Tuhan ya kayak gitu. Tapi mungkin kalau saya di posisi Petrus pun saya takut ya, tiba-tiba mau disalib ya guys gitu ya. Kan kita semua pasti takut ya, tiba-tiba ditangkep, diadili, mau disalipin gitu ya kan. Nah tapi kalau dari saya nih, Petrus ini menurut saya yang paling bagus itu adalah perbedaan dia dengan Yudas. Kalau Yudas itu dia merasa bersalah, tapi dia nggak berbalik ke Tuhan. Dia justru gantung diri, gitu ya. Perbedaannya dengan Petrus, Petrus itu apa? Bertobat, dia berbalik ke Tuhan, dan akhirnya dia menjadi malah justru diberkati sama Tuhan dan jadi orang besar kan. Kalau nggak salah dia itu menjadi pemimpin gereja mula-mula, gitu ya kan. Jadi hopefully kalau dari saya, Petrus ini benar-benar jadi tokoh yang punya peran yang besar buat hidup saya, yaitu saya mau spread the gospel, saya mau berusaha untuk menyebarkan firman Tuhan gitu di kehidupan saya setiap hari kayak gitu. Satu keuntungannya buat saya, satu lagi buat orang lain. Jadi buat saya ya supaya saya baca Alkitab tiap hari. Terus yang kedua, biar orang-orang juga merasakan kasih Tuhan. Jadi kita nggak pernah tahu kalau ternyata ada orang yang lagi menunggu jawaban Tuhan. Dan pada saat dia ngeliat story saya, dia jadi, oh jadi begini ya Tuhan gitu. Itu sih kalau menurut saya Petrus. Wah luar biasa banget ya ini. Menggambarkan kehidupan, dan aku percaya sih memang kalau misalnya sebenarnya kehidupan kita tuh emang sudah ada di Alkitab gitu iya, loh. Betul. Dari Petrus kami bilang ada kemiripan antara kami Iya, dan juga betul. Petrus. Dan itu salah satu contoh bukti nyata bahwa gambaran kehidupan kita tuh sudah sebenarnya ditulis dalam Alkitab. Betul. Nah, banyak banget contohnya. Iya kan, nah dari situlah kita bisa lebih percaya sama Tuhan harapannya ya. Dan yang membedakan kita sama tokoh-tokoh di Alkitab ya, kita bedanya nggak ditulis di Alkitab aja. Iya. Kita nggak hidup di zaman dulu ya. Iya betul. Nah oke, kalau dari Shirley kira-kira gimana nih Sher? Coba kalau sekarang aku ambil tokoh yang lebih muda lagi ya. Aku ambil contoh Musa. Nah, kalau Musa itu kan dia dari kecil itu dia terbawa arus sungai. Hingga pada akhirnya dia diangkat menjadi putra dari putri seorang Firaun. Betul. Nah, tapi yang aku suka dari karakternya Musa itu saat dia beranjak remaja, saat dia melihat bangsa-bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir, itu hatinya tuh tergerak untuk membantu. Bisa aja kayak gini, anak-anak muda pasti kan cari aman ya. Betul. Dia udah dapat posisi aman dia sebagai putra seorang putri Firaun, dan dengan dia membantu seorang bangsa Israel, berarti dia kayak cari gara-gara gitu dong sama sama putri Firaunnya. Nah, tapi begitu si Musa ini ketahuan kalau misalnya dia ngebantu bangsa Israel, akhirnya kan
putri Firaun ini mau yang namanya membunuh si Musa. Akhirnya si Musa kabur lah. Tapi yang aku suka tuh Musa ini tetap dalam pendiriannya, bisa aja kayak dia kayak menyangkal kan kalau misalnya dia aku nggak membantu bangsa Israel, tapi tetap aja pas dia bahkan saat dia kabur pun akhirnya Tuhan berbicara kan sama dia untuk yang namanya bantu bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Dan di situ umurnya Musa nggak tua loh guys, masih muda, bisa dibilang muda ya. Dan dia bisa menerima tanggung jawab dari Tuhan dengan tentu banyak mujizat yang Musa alamin selama dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan itu sih yang aku bisa sharing mengenai tokoh-tokoh Alkitab yang berhubungan dengan jati diri. Oke, benar banget ya. Jadi memang keren-keren banget. Tadi aku juga udah bilang kan bahwa kehidupan kita udah tertulis di Alkitab dan udah dipraktekkan juga dan sudah tertulis, kita juga sudah baca, kita sudah mengetahui, dan semakin kita membaca semakin kita kagum sama Tuhan. Betul. Ketika kita tahu bahwa misalnya cerita-cerita tersebut itu berhubungan sama kehidupan kita berpikir bahwa Tuhan tuh memang luar biasa. Tuhan sudah mengetahui apa yang kita butuhkan sebelum kita pun mengetahuinya gitu. Nah, oke. Jadi kita sudah mengetahui nih tokoh-tokoh yang mungkin yang berhasil nih untuk menjalankan jati dirinya, tugasnya, tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada tokoh tersebut. Nah, sekarang ini lebih ke kehidupan sih. Terkhusus buat kami aja sih sebenarnya ini ya. Kira-kira ada nggak sih Kak tips atau cara-cara untuk mengenali diri dan menemukan potensi dalam diri kita? Oke, kalau menurut saya pertama untuk menggali potensi itu udah balik lagi ke eksplorasi ya. Kita harus berani coba banyak hal, karena kalau nggak dicoba nggak tahu hasilnya kan. Banyak orang tuh yang udah ketakutan di awal padahal belum dicoba gitu. Pertama harus mau eksplorasi, kedua jangan takut gagal gitu. Gagal itu adalah, kita harus bangun mindset bahwa gagal itu adalah hal yang normal dan itu adalah bagian dari pertumbuhan gitu. Dengan gagal kita tahu kalau itu cara yang salah, kita harus cari cara yang lain ya. Dari pertama eksplorasi, kedua kita menerima kegagalan, yang ketiga menurut saya balik lagi paling penting itu adalah penerimaan diri. Kita itu kecerdasan itu ada 7 ya. Jadi tidak semua orang, ibarat kata kita nggak bisa maksa ikan buat manjat pohon. Jadi kalau misalnya memang karunia kita, misalnya kayak Shirley gitu ya, karunianya di bernyanyi, kemudian mencoba worship leader, ya udah gabung di komunitas Kristen, which is di sini gitu ya, di kategori remaja HKBP Tanjung Priuk, itu coba di vokal group dulu, kemudian nanti oh iya nih kita lagi butuh nih worship leader gitu ya. Kemudian diadakan WL training gitu misalnya. Oh iya boleh dicoba dulu deh gitu, latihan kayak gitu kan. Oh ternyata bisa gitu ya. Nah itu tuh dari eksplorasi di situ, kemudian kita nggak takut gagal. Misalnya saya kurang tahu ya, kemarin kalau di Paskah kamu pertama kali? Pertama kali jadi worship leader ini di gereja? Event. Oh di event. Nah kalau menurut saya pribadi, kan kemarin saya datang nih. Menurut saya sampai bilang sama Juli, gak nih bocah berdua gitu ya kan. Karena menurut saya jadinya banyak juga ya generasi di remaja gitu, regenerasi untuk worship leader pun ternyata sudah dikerjakan di remaja gitu ya, sudah dibangun gitu. Yang kalau misalnya dari saya pribadi di Naposo tuh belum melaksanakan hal tersebut gitu. Memang sih ada kekurangan seperti kemarin tuh sempat musiknya jadi nambah intro mau masuk lagu gara-gara kalimat mereka kepanjangan gitu kan ya. Tapi kan itulah proses belajar ya, makanya eksplorasi penting untuk mencoba, nggak takut gagal, nanti bisa coba lagi jadi WL lagi mungkin berapa bulan lagi kebaktian bulanan remaja, kemudian yang terakhir itu penerimaan diri. Kalau misalnya ternyata kurang cocok nih gue nih di WL gitu ya, yaudah deh gue berarti fokusnya nanti di song leader dan juga vokal group aja gitu. Jadi biar kita tidak memaksakan diri, jangan sampai kita memaksakan diri terus kita jadi nyusahin orang lain gitu, jangan ya pemirsa gitu. Jadi memang harus benar-benar
menerima diri bahwa kita punya kekuatan dan kelemahan, tidak semuanya kekuatan gitu. Oke, bener banget, setuju banget lagi sama yang dibilang Kamei. Bener lagi, balik lagi kita harus eksplorasi dan ketika kita sudah menemukan, kita harus fokus sama yang udah kita temukan ini gitu loh. Nah, sekarang kita udah tahu ya tips dari Kamei buat cara buat mengenali diri dan nemuin potensi. Nah, sekarang aku mau tanya kembali nih, peran-peran dari lingkungan sekitar kita. Kira-kira apa sih peran lingkungan masyarakat seperti sekolah atau pendidikan dalam pembentukan jati diri Kamei dan juga Shirley? Kira-kira seperti itu. Mungkin dari Shirley boleh. Peran-peran ya. Kalau misalnya temen yang pertama ya, karena kan kita anak-anak remaja ini satu hari itu kita ngabisin waktu sekitar 8 jam di sekolah. Berarti ada pengaruh besar dari teman-teman itu sangat amat besar ya emang. Jadi yang pertama peran teman itu cukup untuk menjadi support system. Kalau itu pun kalau teman itu memiliki pengaruh positif kepada kita. Balik lagi kita harus filter ya, nggak semua teman itu punya pengaruh yang baik untuk kita. Yang kedua jadi role model. Kalau misalnya ada teman yang memang punya semacam karakteristik yang baik, dia bisa jadi contoh buat kita bisa jadiin mereka role model. Karena bisa aja kayak kita di rumah nggak ada yang bisa ngebimbing kita, berarti kita harus cari cari pelarian ke luar, dan itu salah satunya teman. Dan tapi kalau misalnya teman kita ini kasih pengaruh yang buruk, itu malahan berdampak buruk bagi kita. Bisa aja kita terbawa arus yang jelek lah, atau kita salah pergaulan, dan makanya itu yang ngebuat peran keluarga itu sangat penting untuk jadi mentor. Udah sih itu aja. Oke, berarti memang sangat penting ya peran dalam masyarakat khususnya bidang pendidikan atau sekolah. Itu teman ya benar-benar yang akan membawa kita, menjerumuskan kita kepada suatu hal yang baik tergantung kita memilih teman. Jadi sebenarnya teman itu emang harus dipilih-pilih. Betul. Kita nggak bisa nggak ada kita bisa mengimplementasikan slogan yang bilang bahwa misalnya kita tuh nggak boleh pilih-pilih teman. Betul. Sejujurnya kita harus memfilter teman kita karena pengaruh baik atau buruknya yang akan kita terima nanti itu berdasarkan teman yang akan kita pilih, seperti itu sih. Nah, kalau dari Kamei kira-kira gimana nih Kak? Betul. Kalau misalnya tadi dari Shirley udah info dari sekolah gitu ya. Tadi yang seperti yang saya yang tadi saya informasikan itu kalau kita butuh guru yang bisa mendidik. Jadi juga tidak cuma mengajar tapi dia bisa mendidik. Jadi ada manner dan attitude di situ kan yang harus dia kembangkan di anak-anak itu. Karena kan kita tidak punya pendidikan karakter ya di masa kecil ya. Kita tidak seperti Jepang gitu ya. Jadi kalau di Jepang itu TK-nya itu sampai TK besar mereka tuh cuma pendidikan karakter aja kayak gitu. Mereka nggak langsung belajar 1 tambah 1 sama dengan 2, nggak gitu. Mereka karakternya dulu, makanya kenapa kalau di Jepang itu kalau terlambat tuh malu kayak gitu. Disiplin kerja gitu, itu yang kita Indonesia masih kurang ya guys gitu. Tapi itu 1 dari guru, kemudian 2 pertemanan juga penting sekali gitu ya. Kalau misalnya nih ya ada teman kita yang seiring waktu kok lu kayak gitu ya, kayak gitu. You're not my person gitu misalnya, kayak gue gak kayak gitu loh. Gak perlu dimusuhin sih kalau menurut saya. Banyak orang yang gak ngerti kalau kita jaga jarak berarti kita memutus silaturahmi. Enggak, kita jaga jarak aja untuk menghindari dosa ya. Takutnya nanti tiap kali kita ngelihat dia, kita mau muntah, berdosa lah kita kan. Mulut kita tiba-tiba udah gak kekontrol nih ya kan. Setannya di sini katain Mei kayak gitu kan, kayak gitu. Nah, jadi
Kalau misalnya pertemanan ini penting, memang kalau memang dirasa kurang cocok, itu nggak usah di-cut, tapi memang jaga jarak aja. Jadi jaga jarak aman, tapi tidak memutus silaturahmi. Karena masih ada kemanusiaan ya. Misalnya ketemu di jalan tiba-tiba dia ketabrak, kan kita nggak mungkin nggak tolong ya guys. Kan Tuhan harus tolong menolong ya gitu. Nah itu yang kedua dari sisi teman, dan menurut saya yang ketiga itu peran penting itu adalah komunitas seiman. Menurut saya penting sekali. Jadi kalau misalnya di luar itu kita, Ara sama Shirley sekolahnya negeri, berarti campuran ya, bukan sekolah Kristen ya? Oh satu sekolah, di mana? Ya saya alumni ya guys. Sama Tasya? Ya kita alumni ya guys. Jadi karena kalau misalnya sekolah negeri itu kan campuran ya, ada banyak agama dan suku gitu ya. Nah jadi kalau misalnya kita bisa bergabung di komunitas yang seiman, mungkin kalau ekskul ada rock praise gitu ya. Nah di luar itu kan kayaknya seminggu sekali ya kalau nggak salah ya. Kalau sekarang kayaknya lebih keren ya, ada ibadah pagi sama siang ya, dulu nggak ada guys. Dulu tuh cuma hari Jumat 1 kali aja gitu. Tapi menurut saya kalau sekolah nggak provide, kalau sekarang kan puji Tuhan provide ya kayak gitu. Mungkin yang paling penting itu adalah ya ini tempat kita berpodcast ya, kategorial remaja di gereja ya gitu. Jadi di Alkitab tuh Tuhan berfirman, Ibrani 10 ayat 25 apa 26 deh kalau nggak salah. Janganlah kita menghindari pertemuan-pertemuan ibadah tersebut. Itu nggak selalu berarti gereja biasa. Tapi kalau bisa itu kita ikut ambil pelayanan juga di sini gitu loh, di remaja. Toh juga di sini kan kita banyak lininya ya. Misalnya coba dulu dari pertama datang kebaktian bulanan. Oh ternyata pas lagi dipromosiin, oh ada vokal group, ada komunitas-komunitas lain, bisa jadi WL, worship leader, bisa jadi song leader. Nah kemudian kita biasanya nih kita kan udah sadar nih ya talenta kita dari kecil, misalnya nyanyi mulu gitu ya kan, oh bisa nih diarahkan nih ke vokal group gitu, oh bisa nih nanti diarahkan ke song leader. Toh juga song leader kan gak cuma pada saat kebaktian bulanan ya, itu ada misalnya acara tahunan Natal kayak gitu kan. Nah jadi menurut saya peran lingkungan ini penting, dan menurut saya salah satu yang paling penting itu adalah bergabung di komunitas Kristen gitu. Jadi kalaupun ada godaan di luar gitu ya, top of mind kita tuh udah bersama Tuhan Yesus gitu. Karena kan kita ibadah pasti kan kita doa Bapa Kami, terus kalau ke gereja kita pengakuan dosa gitu. Jadi biar hati kita meskipun di tengah keramaian gitu ya, hati kita tetap penuh dan bertuju sama Tuhan Yesus gitu. Ikuti remaja. Mantap luar biasa, setuju banget. Instagram. @RHKBP Tanjung Priok. Informasinya di sana ya guys. Oke, luar biasa banget. Jadi memang setuju ya kalau misalnya peran dari masyarakat terkhusus pendidikan atau sekolah itu memang mempengaruhi dalam proses pembentukan jati diri, dan ya memang semestinya kita belajar dari hal-hal kecil dan dari lingkungan sekitar kita, salah satunya dari pendidikan atau sekolah tersebut. Nah kan pada prosesnya kita itu kan gak mungkin ya mulus-mulus aja, lancar-lancar aja kan. Selama proses pencarian pembentukan jati diri ini pasti kita pernah yang namanya merasakan tersesat dalam hidup kita. Nah kira-kira gimana sih caranya Kame dan juga Shirley keluar dari fase tersebut? Oke, kalau dari saya tuh mungkin yang latest itu adalah sebelumnya tuh saya menjaga mama saya sakit gitu ya sebanyak 3 tahunan gitu ya. Sampai akhirnya Februari kemarin mama saya dipanggil Tuhan gitu. Nah jadi sebelumnya itu 3 tahun itu adalah menurut saya itu titik terendah kedua di hidup saya, di mana saya jadinya tidak bekerja kantoran lagi. Memang sih pada saat itu puji Tuhan, Tuhan kasih teman saya, dia bikin perusahaan, dia adalah teman yang kita ketemu waktu itu kerja di konsultan PR juga, dan dia membangun konsultan PR. Dia ajak saya tuh buat kerja gitu. Tapi memang kita udah deal-dealan dari awal. Ini gue nggak bisa ngasih lu gaji bulanan, kita sistemnya masih komisi karena kita masih kecil gitu. That's okay. Jadi seenggaknya karena saya tuh takut banget bodoh ya, jadi saya sengaja sama teman saya kalau ada event ajak ya gitu. Jadi saya tuh maunya produktif terus, karena saya takut bodoh. Saya nggak mau sampai nggak produktif di hidup saya maunya tetap selalu menghasilkan sesuatu gitu ya. Oh itu juga penting untuk kebutuhan LinkedIn saya, portofolio saya gitu ya kan.
Nah jadi kalau misalnya ditanya pernah tersesat atau enggak, pernah. Jadi waktu itu udah sempat berdoa, Tuhan ini ngomong-ngomong nih ya, saya nggak tahu nih jaga orang tua sampai kapan. Umur udah 32 tahun. Jadi waktu itu sampai sudah di titik, Tuhan kalau misalnya aku amit-amit paling jauh tidak menikah, that's okay. Udah sampai di penerimaan diri seperti itu. Dengan keadaan susah keluar kayak gitu kan, apalagi waktu itu mama saya tuh marah-marah nangis-nangis mulu kayak gitu kan. Kalaupun sampai menikah lama, that's okay. Meskipun sampai sekarang juga masih memegang prinsip tersebut ya gitu. Tapi di situ udah sampai nggak tahu mau apa. Jadi saya udah nggak punya tujuan lagi tuh, nggak punya kayak oh kayaknya pengen begini deh, nggak ada. Sampai doa itu pokoknya sampai di titik Tuhan, terserah Tuhan aja mau gimana. Tuhan kasih tahu aja saya, Tuhan maunya apa kayak gitu ya. Nanti saya coba jalanin. Kalau agak susah ya tolong dibantu gitu. Karena kan saya kadang-kadang takut juga ya ketika kita benar-benar berserah sama Tuhan. Misalnya kayak kita bilang, Tuhan tolong arahkan aku untuk menjadi sesuai kehendak-Mu. Misalnya kita, kayak saya nih, saya sukanya di konsultan PR gitu. Saya ngerjain event. Tiba-tiba Tuhan bilang, enggak Mei, kamu jadi suster, mampus. Kan takutnya kita nggak siap ya, karena kehendak kita sama, bukan kehendak berarti, keinginan kita sama kehendak Tuhan tuh pasti berbeda kan, dan belum tentu sama juga gitu ya. Makanya saya pernah di posisi tersebut berdoa sampai, yaudah deh terserah Tuhan deh hidup saya mau kayak gimana, kayak gitu. Tapi ya nggak tahu kenapa balik lagi ya, saya sampai pada bulan Oktober lalu yang tiba-tiba bangun tidur gitu ya, mau baca renungan, berdoa. Malam juga gitu, kayak ada, gue belum baca renungan gitu. Saya sampai nanya sama teman-teman komsel saya, kira-kira kenapa ya kayak gitu. Sampai akhirnya saya cari di TikTok sama di Google, jawabannya cuma satu, Roh Kudus yang mendorong. Nah saya komplain dulu, nih kenapa kagak dari dulu nih Tuhan nih, tolongin, kenapa gak dari dulu aja, kenapa baru sekarang umur 32 tahun. Seharusnya pada saat saya mengurus mama saya gak perlu marah-marah, saya bilang gitu. Tapi balik lagi ya, mungkin memang itu sudah jalannya Tuhan dan di 5 bulan terakhir mama saya sebelum dipanggil Tuhan itu saya lembek, jadi kayak saya udah nggak marah-marah lagi dan kakak saya pun sadar saya udah nggak marah-marah. Mau makan nggak mak? Nggak. Oh ya udah, ini makan ini aja nih, makan gitu. Yang awalnya nggak gitu, makan mak, pokoknya galak dah gitu ya, Batak banget guys gitu ya kan. Tapi itu makanya saya bilang bisa jadi itu Tuhan yang melembutkan hati kita gitu. Makanya saya tuh sekarang tuh campaign-nya adalah dekatkan diri dengan Tuhan. Itu kalau ditanya tersesat pernah pasti gitu. Oke, luar biasa ya. Tapi yang terpenting ketika kita tersesat kita mau balik lagi sama Tuhan ya. Betul. Kita nggak tersesat kita ngebiarin kita terlena, enggak. Kita harus balik lagi sama Tuhan. Oke, kalau Shirley gimana nih Shirley? Oke, nah selanjutnya aku mau lanjut ke Shirley. Kira-kira kamu gimana sih cara kamu supaya bisa keluar dari fase tersesat itu? Tantangan terbesar anak SMA sekarang itu kan kita udah namanya pakai kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka sama kurikulum K13 itu sebenarnya sangat jauh berbeda karena terutama pada penjurusan. Kalau misalnya anak zaman dulu mah tinggal pilih lu mau IPS, mau IPA, sama bahasa. Nah kita ada 8 kelas dengan mata pelajaran berbeda-beda dan itu yang ngebuat aku kayak aduh, padahal gue udah nentuin nih mau gue tuh di sini. Tapi gimana kalau misalnya gue nggak dapet kelas yang gue mau? Nah, terus dengan adanya klaster-klaster ini, jadi ada omongan dari orang tua yang mulai kayak ngebuat aku makin bingung nih sama pilihan aku sendiri. Kayak misalnya kan kalau misalnya gak dapat IPS, kalau misalnya aku kan udah nentu nih mau dapat pilih IPS. Kalau nggak ada IPS, aku harus ada plan B-nya. Kalau nggak dapat plan B pun aku harus ada plan C. Dan itu yang harus aku jadiin, aku harus tata prioritas aku di mana. Dan ada saran dari opung, ada saran dari mama, ada saran dari papa, itu yang ngebuat aku kayak aduh, udah ada peran batin di sini, peran otak di sini. Jadi itu sih yang jadi tantangan dan
gimana sih cara aku ngatasinnya? Kebetulan pas Natal tahun kemarin, aku ada family time sama keluarga besar aku, dan di situ saudara aku dari yang kebetulan lagi perguruan tinggi di luar negeri datang untuk rayain Natal bareng, dan kita adalah semacam kayak deep talk, dan dia tuh kasih aku saran untuk kembali lagi cari minat kita kan. Yang pertama minat, jangan ikutin kata orang, karena nggak semua perkataan mereka tuh baik sama cocok sama kita, ya kan. Dan coba kamu mulai nata apa prioritas pertama kamu apa, kedua apa, ketiga apa, itu ya, itu planning ya. Cara yang pertama itu planning, dan yang terutama itu andelin semuanya kepada Tuhan. Kembali lagi ya, dengan kita mengandalkan kekuatan kita, dengan kita mengandalkan planning kita, belum tentu semuanya itu bisa berjalan sesuai apa yang kita mau. Tentunya kita perlu yang namanya bantuan Tuhan, bantuan dari Tuhan. Tangan Tuhan gak kurang panjang kok untuk membantu kita, guys. Betul, amin guys. Amin, setuju banget, setuju. Jadi memang Tuhan bakalan selalu menolong kita, bakalan selalu membantu kita, dan apapun permasalahannya ketika kita tersesat, Tuhan yang pasti bakalan tetap ada buat kita seperti itu. Nah, kita tahu kan kalau misalnya Tuhan itu memang luar biasa baik sama kita. Nah terus sekarang aku mau kembali bertanya dengan kami, dengan juga Shirley, kira-kira bagaimana sih keyakinan itu bisa membantu dalam pencarian jati diri? Kalau misalnya dari sisi kerohanian ya. Iya, dari sisi Kalau kerohanian. menurut saya itu penting sekali ya guys. Jadi saya punya prinsip yang saya pegang sekarang itu ada di Filipi 4 ayat 13. Jadi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku gitu. Sebenarnya bahasa Inggrisnya lebih bagus gitu. I can do all things through Him who strengthens me gitu. Kepada dari Dia yang memberikan aku kekuatan gitu. Jadi menurut saya itu dasar penting buat saya menjalani hari-hari saya gitu. Apapun yang terjadi pasti itu semua sudah sesuai dengan kehendak Tuhan dan pasti baik. Kalau misalnya ada teman-teman misalnya ya, ada tuh suka yang nanya gimana sih caranya ngebedain mana yang dari Tuhan, mana yang gak dari Tuhan gitu. Saya udah nemu nih guys, makanya saya share ya. Kalau dari Tuhan itu pasti baik. Kalau dari setan pasti nggak baik, gitu ya. Setan tuh sebenarnya nggak bisa nyentuh kita guys. Dia tuh selalu minta izin dulu sama Tuhan. Makanya kenapa Tuhan berfirman, pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita. Karena Tuhan kayak ya boleh dicoba ya gitu. Tapi nggak boleh sampai sini ya gitu. Jadi itu yang paling menguatkan saya. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang saya mau lakukan, termasuk podcast kita hari ini, saya sudah berdoa sama Tuhan, Tuhan biarlah segala informasi yang saya sampaikan, yang keluar dari mulut saya, itu bisa memberkati orang dan bisa menjadi jawaban bagi orang yang sedang mencari jawaban Engkau. Itu yang saya bilang. Jadi sebagai speaker pun ini saya pertama kali bawa, apalagi temanya jati diri ya guys. Ini berat sekali gitu. Saya kemarin udah sempat komplain kalau ini tuh temanya besar dan luas sekali gitu loh. Harusnya malah webinar gitu kan. Jadi menurut saya ini adalah sebuah beban, tapi di satu sisi saya juga melihat bahwa ini adalah kesempatan gitu ya. Jadi jati diri tidak hanya dilihat secara umum, tapi kita bisa melihat itu semua ada dasar-dasarnya di Alkitab gitu. Jadi kalau menurut saya Alkitab itu atau keyakinan kita itu besar sekali gitu. Karena kalau kita nggak jalan sama Tuhan, kita bakal takut, kita bakal bingung gitu ya. Tapi kalau jalan sama Tuhan, pasti dikasih yang terbaik gitu. Kalaupun kita salah jalan, pasti Tuhan redirect lagi, ngarahin kita ke jalan yang lain, yang benar kayak gitu. Jadi penting sekali berjalan bersama Yesus. Oke, keren banget, luar biasa. Setuju banget sih Kak, benar banget kalau misalnya Tuhan ya itu tadi bakalan terus membantu dalam perjalanan, dengan kita yakin pasti ada jalan buat kita. Nah kalau dari Shirley nih kira-kira gimana? Oke, kalau misalnya
Pertanyaan ini tuh ngarahin aku sama aku sempat bawa firman di kelas di sekolah. Mantap. Itu aku lupa ayatnya, kalau nggak salah di Matius, dan itu udah jadi lagu dibawa sama Melita Sidabutar kalau nggak salah. Perhatikanlah bunga-bunga di ladang, Tuhan beri makan, Tuhan pelihara tanpa bekerja. Nah, pas aku bawa firman itu, satu kata yang benar-benar nyentuh hati aku itu jangan khawatir. Sebenarnya kan kita udah tahu kan di Alkitab itu ada 10 perintah Allah, ya kan? Tapi di 10 itu emang ada tertulis kata jangan khawatir, tapi walaupun gak ada, tetap aja apa yang tertulis di Alkitab itu sudah jadi perintah Tuhan. Dan dengan kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita, dan tangan Tuhan tidak kurang panjang kok untuk menolong kita. Dan bahkan burung-burung, tanaman-tanaman aja Tuhan pelihara, apalagi kita yang katanya berharga itu loh, yang diciptakan Tuhan seturut dengan rupanya Dia. Mungkin aku boleh, saya boleh koneksiin sedikit ya. Boleh. Jadi kalau misalnya tentang, tadi Shirley bilang apa tadi tuh? Jangan khawatir. Oh, jangan khawatir ya. Mungkin itu tidak ada di 10 perintah Allah, tapi ini it's a fact. Terima kasih Tuhan. Jadi di dalam Alkitab itu ada sekitar 365 kalimat jangan takut atau don't be afraid. Jadi bayangkan, 1 tahun ada berapa hari? 350 hari. Jadi Tuhan sudah menyiapkan, sudah mengingatkan kita setiap hari jangan takut sesuai dengan jumlah hari dalam 1 tahun ya gitu. Jadi kita diiringi sama Tuhan melalui ayat itu gitu. Jadi ini Alkitab nih, kan tadi yang saya bilang ya, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Ya kan Tuhan kita pinter banget ya, sampai dia bisa bikin di dalam satu Alkitab itu jangan takut itu disebut sebanyak 365 kali gitu loh. Supaya kita setiap hari hidup itu dengan tuntunan jangan takut kayak gitu. Jadi itu fun fact menurut saya yang menurut saya bagus banget ya, karena saya yakin banyak orang yang suka overthinking karena takut ini itu ya. Padahal Tuhan udah bilang jangan takut. Hati-hati nanti kalau misalnya kayak Tuhan Yesus habis sebelum naik ke surga tiba-tiba muncul lagi kayak di depan Rasul, damai sejahtera bagimu. Jadi udahlah denger aja lah, jangan takut, Tuhan udah ngingetin kita gitu setiap hari. Amin, keren banget guys. Memang Tuhan membuat segala sesuatunya baik, sempurna, sudah memprediksi apapun yang kita lakukan sekarang. Kita diminta buat jangan takut sebanyak 365 hari. Iya. Dan Setiap tertulis hari. di Alkitab sebanyak 365, wah itu salah satu fun fact yang baru aku tahu dan Betul. Sama-sama. Jangan ketika aku tahu dahsyat banget, amazed banget sama apa yang dikerjakan sama Tuhan, luar biasa banget. Nah, kita sudah mengetahui nih bahwa karya-karya Tuhan, kasih-kasih Tuhan buat kita itu luar biasa. Nah sekarang kembali lagi ke lingkungan kehidupan kita. Nah di kehidupan biasanya ada yang namanya perbedaan sifat dan perilaku di lingkungan remaja. Yang terkadang ini membuat seseorang tuh ngerasa nggak nyaman dan seringkali tuh tidak mendapatkan teman karena perbedaan sifat dan ketidakcocokan dengan lingkungan tersebut. Nah hal tersebut akhirnya mengakibatkan sifat seseorang remaja itu berubah. Nah, kadang juga ada remaja yang menyadari perubahan dalam dirinya itu ada yang tidak. Kira-kira menurut kalian seperti apa tuh tanggapannya? Dari siapa nih? Dari saya aja dulu kali ya. Iya, Jadi boleh dari kami kalau dulu. ada perubahan seperti itu, saya paling suka itu momen introspeksi diri. Pertama kita tanya diri kita tanya orang lain. Karena kadang-kadang tuh ada karakter di diri kita tuh yang kita nggak sadar gitu. Ternyata kita seperti itu. Nah itulah fungsinya kita bertanya kepada teman-teman kita ya. Kita konfirmasi di situ. Menurut lu gimana sih gue gitu? Gue salah nggak ya kemarin kayak gitu? Introspeksi diri itu penting. Kemudian kalau misalnya ternyata emang menurut teman-teman kita, oh ya kayaknya lu salah deh itu kemarin tuh aturan jangan kayak gitu. Oh kayak gitu ya. Ya udah deh, akhirnya kita atur ulang lagi. Next time ada kejadian yang sama ataupun entah kejadian sama bersama orang yang sama ataupun orang yang lain, kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan atau yang secara tidak sengaja menyakiti orang tersebut gitu loh.
Jadi balik lagi ke kitanya gitu ya. Kalau misalnya perubahan di diri orang lain kan kita bisa negur temen gitu ya. Misalnya yang temennya gitu ya nggak sesuai dengan kita bisa tegur, kemudian kita jaga jarak mungkin gitu ya. Kalau memang pertemanannya tidak bisa diperbaiki. Tapi kalau misalnya kita yang salah, ya udah kita yang perbaikin diri gitu. Nah, dalam proses itu menurut saya paling penting itu adalah libatkan Tuhan di situ. Kita harus tanya sama Tuhan, Tuhan ini saya benar nggak ya kayak gini. Jadi kayak misalnya sesimpel gosip aja ya, saya masih nggak ngerti tapi menurut saya tetap salah sih ya. Jadi misalnya ada temen nih, kan semua gosip itu dimulai dengan tahu nggak sih gitu ya kan. Saya nggak mau denger nih aslinya, tapi dia bilang Kamei, dia ngomongin lu tau Kak kayak begini kayak gitu. Terus kalau misalnya kita udah ngelibatin Tuhan kan, Tuhan tolong tahan nih, tolong tahan. Kalau misalnya yang lepas pasti kayak emang tuh orang pasti kayak gitu ya kan. Tapi kalau misalnya kita yang sudah melibatkan Tuhan dan kita udah berjalan sama Tuhan, oh gitu, oh yaudah biarin aja deh, cukup tahu aja. Tidak perlu membalaskan atau kayak ngegosipin balik atau enggak nyari-nyari kesalahan, nggak perlu kayak gitu. Jadi perubahan-perubahan di lingkungan sekitar ataupun perubahan kitanya itu penting sekali. Jadi kan kalau misalnya teman kita yang berubah, awalnya dia temen nih gitu. Pas lagi entah dia iri sama kita, dia tiba-tiba gosipin kita yang aneh-aneh kan banyak begitu ya gitu. Agak-agak nih ya kan gitu. Ya udah berarti dari dianya udah berubah, kitanya berubah. Tapi yang paling penting yang berubah dari kita lah cara merespon gitu. Jadi kalau misalnya yang biasanya kita itu marah, tersinggung, ya udah kali ini gak usah marah. Toh juga ketersinggungan kita tidak bisa merubah keadaan kan. Nah itu yang paling penting sih menurut saya gitu. Benar sih, karena aku mau kasih contoh ya dalam contoh nyatanya untuk yang namanya introspeksi diri. Bener banget kata kami, kadang-kadang tuh kita nggak sadar kita ngelakuin hal sesuka kita ternyata itu nggak sesuai sama apa yang teman kita biasanya lakuin dan itu bisa aja nyakitin hati mereka. Karena contohnya kayak gini, aku dulu pas SMP itu bisa dibilang anaknya walaupun introvert, cerewet banget kalau misalnya udah sama temen. Dan kadang-kadang kita kalau misalnya orang udah deket sama temen, jadi kita kayak ngomong tuh udah kebablasan gitu. Betul. Kayak ada filter iya nggak ada filter. Jadi kadang-kadang introspeksi itu perlu. Jadi pas aku pernah lah pagi-pagi kan ada namanya kita semacam guru datang, terus kita kayak ada evaluasi apa sih itu namanya kalau pagi-pagi, literasi ya. Nah pas literasi ini kebetulan teman aku ini nggak bawa bukunya, jadi kita kayak berbincang aja lah. Nah kan kalau misalnya temen itu kita sering ada yang namanya kayak curhat colongan kan. Dan mungkin karena aku ngerasa deket banget, aku jadi kayak sering ya namanya kayak ngomongin apa yang dicurhatin, aku ngomongin balik ke yang lain, itu bener-bener gak boleh ya guys. Dan itu kadang-kadang hal yang aku sesalin, hal apa ya, sifat yang sebenarnya aku sesalin ya aku lakuin selama SMP itu sih. Dan kadang-kadang kita perlu yang namanya waktu sejenak, kita diam sejenak, kita review apa sebenarnya apa yang udah kita lakukan selama satu hari itu. Kita harus cari, kita harus pahami apa sih yang sebenarnya kita lakuin itu salah, ataupun apa yang bisa kita pelajari pada hari ini. Ya itu sih. Oke, makasih. Oke, luar biasa ya kesaksian dari teman-teman semua. Dan ya pengalaman-pengalaman yang kita udah lakuin, yang udah kita alami itu benar-benar menguatkan kita ya. Kita jadi benar-benar mengetahui, dan dari situ kita bisa belajar bahwa misalnya apa yang kita lakukan sebelumnya mungkin salah, kita bisa perbaiki dari kesalahan yang kita lakukan tersebut. Nah, sekarang aku mau tanya menurut pendapat kalian nih, kira-kira sebenarnya nih jati diri itu tuh dicari atau dibiarin aja terbentuk dengan sendirinya? Coba dari Shirley ya. Oke, boleh. Jati diri itu harus mending dibentuk atau
terbentuk dengan sendirinya. Gini, kalau misalnya orang terbentuk sendirinya, menurut aku kayak kurang gitu, karena kan gak kembali lagi ya, arus pertemanan itu kan gak semuanya baik ya. Kalau misalnya kita nggak membentuk diri kita sendiri, tidak gak memfilter, pasti kita malah yang terbentuk itu malah pribadi yang nggak pantas, bukan pantas sih, lebih tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kan kita kembali lagi kan, kita sebagai remaja Kristen harus hidup dalam nilai-nilai yang Tuhan ajarkan. Dengan kita membiarkan hidup kita, sepenuh hidup kita itu untuk ikut sama gaya hidup teman-teman kita, entah itu FOMO atau kita yang sekarang tuh norma gender yang kayak yang kalau cowok nggak ngerokok, nggak minum, nggak narkoba itu itu nggak dianggap keren ya. Menurut aku kayak gak sih, harus kita dari kita sendiri yang ngebentuk, karena kan yang tahu dampak, yang tahu sebenarnya bisa berdampak kepada diri kita kan kita sendiri kan, balik lagi gitu. Oke, kalau menurut kami gimana nih Kak? Oke, kalau menurut saya sih ini cuma perbedaan penggunaan diksi atau kata aja ya. Jadi kalau misalnya cari itu, menemukan itu adalah goals akhirnya, kita menemukan jati diri kita. Kita menemukan kita maunya apa, kita sukanya apa, kita nggak sukanya apa, kita nggak maunya apa. Nah, kata cari itu sebenarnya itu adalah turunan dari menemukan. Cara untuk menemukan itu adalah mencari. Nah, jadi mencari itu adalah sebenarnya strategi. Ini kalau bikin proposal namanya strategi ya. Jadi mencari itu adalah strateginya. Mencari gitu ya. Mencarinya lewat apa sih? Eksplorasi, kemudian bertanya kepada orang-orang yang lebih tua ataupun profesional kayak gitu ya. Caranya mungkin dengan introspeksi diri, journaling kayak gitu. Jadi kalau menurut saya dia perlu ditemukan dengan cara mencari. Oke, berarti keduanya sepakat ya bahwa misalnya cara cara membentuk jati diri itu adalah dengan cara kita yang mencari sendiri, kita yang beneran bergerak dan kita tidak dan bukan membiarkan jati dirinya itu terbentuk sendiri. Oke. Nah, teman-teman, setelah pertanyaan yang cukup panjang nih ya, kita sudah berbincang-bincang, kita bahas tuntas segala permasalahan yang ada di kehidupan remaja khususnya. Akhirnya kita diharapkan semoga teman-teman bisa menemukan jawabannya ya. Nah, sekarang aku mau mungkin dari Shirley dulu kali ya, kasih kesan atau pesannya dari podcast ini dan untuk teman-teman semua. Oke, kesannya itu aku banyak yang aku pelajarin ternyata ya, terutama dari Kamei, karena ternyata topik dari yang kita bahas ini, jati diri itu sangat amat luas, yang sebenarnya tuh nggak semuanya ternyata aku pahami. Dan pesan dari aku untuk teman-teman remaja yang lagi cari jati diri, kata kunci dari kita mencari itu just believe in ourselves and believe in God. Jangan terlalu terpengaruh akan pendapat orang lain, just go with the flow aja, oke? Oke, makasih Shirley. Lanjut Kamei, kesan dan pesannya. Oke, kesan dan pesannya pertama kali saya sangat bersyukur dan berterima kasih ya. Saya yakin bahwa Tuhan punya rencana remaja sampai menawarkan kepada saya hari ini ya, termasuk Shirley sebagai narasumber, Ara juga. Puji Tuhan, saya senang banget Ara bisa memandu dengan baik ya, bisa ngeling semua jawaban dan menyambungkan pertanyaan. Saya senang banget karena memang jujur kita baru pertama kali ngobrol bareng ya, dan saya sangat bersyukur sekali. Ini pasti rencana Tuhan, kita dipertemukan bersama-sama untuk podcast pertama. Saya berharap podcast hari ini bisa memberkati teman-teman remaja gitu ya, bisa menjadi bahan informasi mengenai pencarian jati diri, karena ini sangat penting ya, supaya nanti ke depannya entah masuk SMA ataupun yang mau kuliah jadi tahu nih, oh step by stepnya untuk tahu apa yang kita mau tuh kayak gimana sih, kayak gitu kan. Nah itu mungkin yang pertama. Dan yang kedua mungkin saya berharap teman-teman remaja hidupnya itu
berjalan sama Tuhan Yesus. Jadi mencari jati diri ini cuma tidak secara mungkin dari keluarga, tapi yang paling utama dan paling penting itu justru sama Tuhan Yesus, minta dipimpin sama Tuhan Yesus. Jadi kehidupan bersama, kehidupan berdoanya, kemudian kehidupan membaca renungan dan Alkitab gitu ya, itu perlu banget jadiin kegiatan reguler setiap hari. Dan kalau misalnya mau memperdalam lagi eksplorasi, teman-teman remaja bisa banget bergabung di kategori remaja ya. Karena kesempatannya banyak banget guys gitu. Mulai dari ada komunitas, kemudian bisa gabung vokal grup ya. Ini vokal grupnya biar makin rame guys. Biar Join, tampil guys, di gereja. Join. Mungkin bisa juga nanti jadi WL, worship leader. Jadi kayak Shirley dan Ara, ini kan kita punya potensi baru ya. Kita nggak pernah tahu nanti misalnya Ara sama Shirley pekerjaannya apa, nanti mungkin bisa jadi pekerjaan tambahan nih, ada side job ya kan, nge-MC, lumayan ya kan gitu. Jadi nggak cuma di luar aja kita melayani dan belajar, tapi paling penting juga itu bergabung di komunitas seiman. Nah, kalau di sini ada remaja gitu. Kegiatannya banyak, ada kegiatan kebaktian bulanan, vokal grup, komunitas ada dance juga, ada komik, komunitas musik. Bisa juga nanti bergabung di kepanitiaan ya. Jadi belajar organisasi gitu ya. Mungkin belum bekerja tapi kita bisa belajar berkoordinasi dengan orang gitu. Mungkin goals paling terakhir tahun depan kepengurusan ya, mana tahu ada yang mau aktif gitu ya. Jadi menurut saya berjalan sama Tuhan, mencari jati diri, dan salah satunya bisa lewat kategori remaja HKBP Tanjung Priuk. Tuhan memberkati. Oke, amin. Terima kasih Kak Mei dan juga Shirley. Nah, teman-teman, sekarang kita bisa tahu nih bahwa misalnya fase remaja itu merupakan fase transisi nih teman-teman dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Nah, selama fase remaja ini kita punya sesuatu yang penting yang membentuk identitas kita, yaitu jati diri. Jadi jati diri inilah yang nantinya bisa membentuk identitas kita, karakteristik dan nilai yang kita punya. Nah, tadi kita udah belajar banyak banget bahwa dalam prosesnya jati diri itu punya faktor pendukung seperti support system dan juga eksplorasi, lingkungan dan lain sebagainya. Dan juga jati diri ini juga pasti ada yang namanya tantangannya ini teman-teman. Nah, tapi ketika kita mau berusaha, kita mau mencoba dan kita mau berakar dalam Tuhan, itu yang sudah pasti kita harus lakukan, pasti jati diri ini bakalan kita dapatkan. Dan ketika kita sudah mendapatkan jati diri itu, pasti banyak manfaat yang bisa kita terima. Salah satunya adalah kita bisa tahu tujuan hidup kita, dan yang paling penting juga kita bisa menjadi percaya diri nih teman-teman. Oke, aku mengucapkan terima kasih sekali lagi buat Kak Mei dan juga Shirley buat podcastnya kali ini. Sama-sama. Oke, terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah menonton podcast kita pada saat ini. Nantikan podcast-podcast berikutnya hanya di YouTube RHKBP Tanjung Priuk dan juga nantikan konten-konten berikutnya di Instagram RHKBP Tanjung Priuk. Jangan lupa subscribe dan juga tekan loncengnya teman-teman supaya jika podcast nanti berikutnya sudah di-upload, teman-teman bisa menontonnya. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.